tentang comparative dan juga derivatif. Nah, em, mungkin kalian bingung kan apa sih maksudnya comparative statics? Nah, jadi em, comparative statics itu basically kita nge-compare antara dua kondisi gitu. Kayak misalkan katakanlah kita punya fungsi cost, yang mana cost adalah fungsi dari kuantitas kan. Nah, pada kondisi satu, pada kondisi satu itu Q-nya itu satu, sedangkan kondisi dua, katakanlah itu Q2, di mana misal kita bilang Q1-nya itu 5 dan Q2-nya itu 7. Nah, kita tuh mau lihat dari dua kondisi ini, ketika ada perbedaan jumlah kuantitas output, berapa sih cost-nya gitu, berapa sih perubahan cost. Makanya disebut komparatif karena kita ingin membandingkan dua kondisi. Kenapa disebut statics? Karena di sini kita cuma melihat perubahan kuantitas. Jadi variabel di luar kuantitas itu kita anggap konstan atau ceteris paribus gitu. Oh, itu buat intronya. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, jadi apa sih yang sebenarnya kita cari gitu kan tujuan kita? Jadi tujuan kita adalah untuk melihat apabila ada suatu fungsi gitu ya, y sama dengan fx, atau fungsi y merupakan fungsi dari x. Kalau misalkan x-nya ini berubah, y-nya tuh gimana berubahnya? Pertama kita lihat dari direction-nya. Apakah ketika x bertambah, y bertambah juga, yang mana ini artinya positif kan? Direction-nya tuh positif. Tapi kalau misalkan negatif, itu berarti berkebalikan. Ketika X nambah, Y-nya justru turun gitu. Dan yang kedua yang bisa kita lihat adalah magnitude atau besarannya. Misalkan X naik 2 unit. Ini menyebabkan naiknya Y berapa unit gitu. Ini yang mau kita lihat. Kalau misalkan kita mau melihat magnitude-nya. Nah, cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya itu kita melalui rate of change. Oke. Nah, berarti kita membandingkan nih sesuai namanya. Berapa sih rate-nya? Berarti kita bilang berapa sih perubahan Y per perubahan X ya. Oke, di mana perubahan em, Y per X itu sama aja kayak persamaan di atas ini. Nah, gue akan jelasin kenapa sih kita bisa dapat persamaan tersebut ya. Oke, misalkan gue gambar kurva nih. Katakanlah ini quantity, ini cost ya. Dan katakanlah ini titik A dan ini titik B, di mana A itu poin awal. Di sini kita kan punya Y0 dan oke, sorry. Di sini gue ganti Y dan X aja biar nanti gampang. Dan di sini kita punya Y1 gitu. Nah, terus di titik ini kita juga ada X0, di sini ada X1 kan. Nah, perubahannya berarti kan kita bisa melihat ini kan, perubahan dari titik A ke titik B gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan perubahan Y-nya, delta Y, itu kan sama aja kayak Y1 min Y0, iya kan? Di mana Y1 adalah fungsi dari X1 dan Y0 itu merupakan fungsi dari F0. Oke. Nah, terus X1 itu apa?
X1 adalah X0, poin ini, ditambah perubahannya, ya kan? Berarti bisa kita ubah bahwa F ini ya kita ubah jadinya X0 ditambah delta X, ya kan? Minus F X0. Nah, itulah di mana kita dapetin yang bagian atas ini. Nah, terus kalau misalkan kita mau lihat perubahan delta Y-nya terhadap delta X, berarti kita persamaannya tinggal kita bagi dengan delta X gitu. Makanya di sini ada per delta X. Oke. Nah, mungkin langsung aja ke contohnya ya. Misalkan kita punya persamaan seperti di atas. Oke, ditanya rate of change-nya tuh berapa, ya kan? Berarti di sini kita bisa lihat bahwa katakanlah ada Y dan Y0, di mana Y0 ini adalah titik awal dan Y adalah titik akhir ya. Berarti kan kalau misalkan Y itu fungsinya 3X kuadrat min 4 kan. Kalau Y0 berarti X-nya tinggal kita kasih X0 gitu. Kuadrat minus 4. Oke. Nah, perhatiin yang Y ini. Yang Y ini, oke. Yang ini kan kita bisa ubah lagi ya. Dimana tadi gue bilang kalau misalkan titik akhir atau si X ini sama aja kayak titik awal X0 ditambah dengan delta X. Ya kan? Oke, kita kuadratin minus 4. Di sini berarti kita bisa nyari delta Y nih. Delta Y kan sama Belum. aja kayak, ya. Iya, yang dari Ilan. Bukan apa? Ilan apa? Oke. Delta Y kan sama aja kayak titik akhir atau Y dikurangi titik awal kan, Y0. Berarti kita masukin aja nih. Berarti 3x0 tambah delta X kuadrat minus 4 dikurangin 3x0 kuadrat. Habis itu ini dikurangin 4. Oke. Terus kita jabarin kan. Berarti ini kalau kita jabarin jadinya 3x0 kuadrat ditambah 2x0 delta X tambah delta X kuadrat minus 4. Ini kita kali ke dalam berarti minus 3x0 kuadrat tambah 4. Di sini kita bisa cancel out minus 4 dan plus 4 ya. Kita coret. Oke. Terus si 3-nya kita kali ke dalam. Berarti 3x0 kuadrat tambah 6x0 delta X tambah 3 delta X kuadrat minus 3x0 kuadrat. Dan di sini kita juga bisa cancel out 3x0 kuadrat dengan minus 3x0 kuadrat. Jadi kita dapetin bahwa delta Y sama dengan 6x0 delta X ditambah dengan 3x kuadrat. Nah, yang ditanya adalah rate of change, perubahan Y terhadap perubahan X. Berarti kan delta Y per delta X. Berarti si delta Y yang udah kita dapetin itu tinggal kita bagi dengan delta X gitu. Berarti tinggal kita bagi dengan delta X. Kedua ruasnya kita bagi dengan delta X. Yang mana kalau kalian perhatiin, oh ini di sini, sorry. Ini delta X ya, delta X kuadrat. Oke. Kita perhatiin ini bisa kita sederhanain lagi. Jadinya 6x0, oke, ditambah dengan 3 delta X. 3 delta X gitu. Oke, di sini
kita udah dapat jawabannya bahwa jawaban dari rate of change persamaan berikut adalah 6x0 ditambah 3 delta x. Di sini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Di sini ada contoh soal UAS 2020-2021, soal nomor 2. Oke, jadi demi meningkatkan nilai perusahaannya di masyarakat, perusahaan Abah amat memperhatikan kualitas pegawainya, baik secara kemampuan, sikap, maupun mental bekerja. Nah, untuk meningkatkan kualitas pegawainya, perusahaan Abah melakukan beragam paket program pelatihan dan pengembangan diri bagi pegawai. Jumlah pegawai berkualitas itu disimbolin dengan H yang dihasilkan dari paket-paket tersebut. Fungsinya ini. Nah, kita disuruh nyatakan dampak dari setiap tambahan paket program. Tambahan kan berarti adanya perubahan X, berarti delta X, terhadap peningkatan jumlah pegawai berkualitas dalam bentuk difference quotient. Lalu interpretasikan hasilnya jika jumlah paket pada awalnya X0 hanya ada 8. Oke, jadi di sini kita diminta untuk ngebuat difference quotient atau itu sama aja kayak rate of change ya. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa H, gue tulis ulang ya, H sama dengan 3x kuadrat min x plus 2 kan. Nah terus kita diminta untuk melihat delta H per delta X. Oke, berarti di sini kita cari delta H-nya ya. Delta H itu kan sama aja kayak fungsi dari delta X ya kan. Berarti em, kayak tadi gue bakal pakai X sama X0. X itu buat nyimbolin titik akhir dan X0 itu buat nyimbolin titik awal ya. Berarti di sini kita bisa tulis, wait, oke. Di sini kita bisa tulis 3x kuadrat min x plus 2. Nah, kita kurangin dengan titik awalnya yang pakai X0. Ya. Jadi Kok sini kuning kali dari sini kelihatan X0 jigongnya. kuadrat Apa Bun? Aktif itu jigong tuh. Ih, mana? Ih, kenapa Bun? ditambah 2. Oke, berarti delta H-nya kan sama aja kayak 3x kuadrat min x plus 2 min 3x0. Oke, min 3x0 kuadrat min x0. Sorry, berarti ini plus min 2. Di sini kita bisa cancel out 2. Wait, ini plus 2. Ini plus 2, berarti di sini kita bisa cancel out plus 2 dengan minus 2. Dan kita dapetin, enggak, kita dapetin bahwa delta H-nya itu sama dengan 3x kuadrat min 3x0 ditambah x0. Bentar, kayaknya ada yang salah. Oh iya, sorry. Di sini gua lupa buat ganti
ininya. Jadi kan tadi kita dapat 3x kuadrat min 3x0 kuadrat plus x0. Tapi ingat, kita tuh harus ganti si x ini jadi x0 tambah delta x ya. Berarti ini sama aja kayak 3x0 ditambah delta x kuadrat min 3x0 kuadrat plus x0. Oke, berarti ini sama aja kayak 3x0 kuadrat ditambah 6x0 delta x ditambah delta x kuadrat. Ini langsung gua pangkat, habis itu gua kali 3 ya. Habis itu minus 3x0 kuadrat plus x0. Oke, di sini kita lihat ada nggak ya yang bisa kita sederhanain lagi. Oke, berarti di sini ada 3x0 kuadrat sama minus 3x0 kuadrat. Habis. Oke, berarti nah kita dapat tuh udah. Berarti delta H sama dengan 6x0 delta X ditambah delta X kuadrat plus x0. Yang mana di sini berarti difference quotient-nya tinggal delta H per delta X kan. Oke, berarti 6x0 delta X tambah, ntar nggak muat ya. Oh, maaf mau nanya. Ya, Itu yang baris kedua itu kan ada min X. Pas baris ketiganya min X-nya kemana, Kak? baris ketiga. Oh, iya, thank you. Oke, berarti di sini harusnya ada min X lagi ya. Kak, yang delta X kuadrat itu bukannya 3 delta X kuadrat ya, Kak, kalau dikalikan ke dalam. Oh, yang itu ya, yang atasnya delta X ya. Yang, yang delta X kuadrat, Kak. Iya, oke, thank you. Bentar. Oke. Oke, berarti gue ulang ya. Gue ulang dari sini. Oke, berarti ini kan 3x kuadrat min x ya. Min x min 3x0 kuadrat plus x0. Berarti habis itu kita masukin, kita ubah jadinya 3 dikali x0 ditambah delta x kuadrat min x0 minus delta x min 3x0 kuadrat plus x0. Ya kan? Terus berarti bisa jadi 3x0 kuadrat ditambah 6x0 delta x ditambah 3 delta x kuadrat min x0 min delta x min 3x0 kuadrat plus x0. Nah, berarti di sini ini bisa kita cancel out. Habis itu ini juga bisa.
Oke. Berarti di sini kita dapetin delta H-nya sama dengan 3 delta X kuadrat ditambah 6 X0 delta X minus delta X. Berarti delta H per delta X sama aja 3 delta X kuadrat plus 6x0 delta X min delta X dibagi dengan delta X. Berarti di sini kita dapat delta H per delta X itu sama dengan 3 delta X ditambah 6x0 minus 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak guys? Nah, sorry Kak, itu minus 1 dari mana ya? Ini delta X dibagi delta X. Oh iya Kak, masih. Oke. Nah, selanjutnya gue bakal masuk ke derivatif. Nah, sebelum masuk ke derivatif, gue bakal memperkenalkan limit dulu. Jadi limit tuh apa sih? Limit tuh ya basically artinya adalah approaching atau mendekati gitu. Jadi ketika kita punya persamaan difference quotient tadi, delta Y per delta X, em, delta Y per, oke sebelum ke situ deh, jangan ke situ dulu. Oke, jadi limit tuh basically approaching atau mendekati gitu. Misalkan kita melihat kurva ini ya, kita lihat kurva ini. Di sini kita bisa lihat bahwa di grafiknya itu ada bolong di sini kan. Yang mana itu nilai X-nya pas bolong, pas kurvanya itu keputus, itu nilai X-nya adalah 1. Nah, berarti kita bisa lihat nih, kalau misalkan kita fokus ke garis yang sebelah kanan atau garis yang ini. Kita fokus ke garis yang ini, sebelah kanan em, setelah terputus ya. Itu kalau misalkan kita lihat, berarti ketika nilai X-nya semakin mendekati 1, ya kan? Di sini kan aslinya banyak nih X-nya, ada 3, 4 gitu kan. Semakin X yang mendekati 1, itu kita bisa lihat bahwa Y-nya itu mendekati nilai 2, ya kan? Tapi pas di duanya nggak ada nilainya nih. Sama juga kalau misalkan kita approach lewat em, kurva yang sebelah kiri. Ketika kita ngelihat dia mendekati 1, si nilai X-nya dari yang tadinya minus 2, habis itu kita lihat ke minus 1, ke 0, sampai nilainya tuh mendekati 1, Y-nya tuh menuju ke 2. Tapi pas di 2 nggak ada nilainya. Nah, disitulah kita sebut ini sebagai limit gitu. Jadi pas kita tuh kayak bisa meraba-raba ketika kita mendekat nilainya tuh misalkan 2. Tapi pas kita sampai di tujuan nggak ada nilainya. Nah, itu bisa kita simbolkan dengan limit. Berarti kalau kayak gini kita bisa tulis limit X mendekati 1 fungsi fx itu sama dengan 2 gitu. Nah, itu adalah teori dasar dari limit.
Nah, di sini ada basic rules dari limit di mana hasilnya itu nggak boleh sama dengan tahingga per tahingga atau 0/0. Dan untuk rule yang kedua, ini adalah yang baru aja gue jelasin. Jadi kalau misalkan em, limit kita tinjau dari sebelah kanan, itu ditandain dengan plus, ini tanda plus. Ketika kita tinjau dari kanan, itu mendekati suatu poin, katakanlah L. Di sini contoh yang tadi, itu dia mendekati 2. Nah, terus kalau misalkan dari sebelah kiri, oke, sebelah kiri kita tinjau, dia juga mendekati 2 gitu. Kalau dia sama-sama mendekati suatu nilai yang sama, kayak di contoh tadi dia sama-sama mendekati 2, maka bisa dibilang bahwa limit X mendekati nilai, kalau misalkan contoh tadi 1, itu sama dengan 2. Nah, kalau misalkan, gimana kalau limit kanan sama limit kirinya tuh beda nilainya? Contohnya kayak di kurva yang bawah gitu kan. Dimana kalau misalkan kita tinjau dari kiri, dia tuh nilainya menuju 3,8. Tapi kalau misalkan dari kanan, nilainya menuju 1,3. Nah, di situ kita bilang bahwa limitnya tuh nggak ada. Oke, jadi limit em, itu terdefinisi kalau misalkan limit kanan dan limit kiri nilainya sama. Kayak contoh yang ini. Nah, lanjut kita ke derivatif. Jadi apa sih derivatif itu? Jadi derivatif itu adalah limit dari difference quotient atau limit dari rate of change yang udah kita bahas sebelumnya gitu. Kan kalau misalkan rate of change itu ini kan tadi. Nah, kalau derivatif adalah limit dari rate of change yang mana nilainya adalah yang gua kotakin kuning ini. Jadi bedanya derivatif sama em, delta biasa, apa sih bedanya delta sama D? Jadi kalau misalkan delta, dia itu perubahannya besar gitu. Kayak misalkan 1 berubah jadi 2. Ya itu kan jelas ya perubahannya 1 gitu jelas. Tapi kalau misalkan perubahannya cuma 0,0009 gitu, berubah jadi 0,000099 kan perubahannya kecil banget ya. Nah, di mana di sini, oh di sini harusnya ada delta. Di sini perubahan X-nya itu mendekati 0, ya kan? Dari 0,0009 berubah jadi 0,00099, itu kan perubahannya dekat banget ya sama 0. Nah, itu kita simbolinnya dengan D, atau itu merupakan simbol dari derivatif. Yang mana derivatif sendiri itu kita bisa simbolin dengan ini kayak gini atau enggak, ketiga inilah. Nah, terus aplikasinya tuh di mana sih? Aplikasinya itu buat optimisasi gitu. Kayak kita mau maximizing profit atau mau maximizing utility dan lainnya. Nah, di sini ada peraturan dari derivatif. Mungkin gue kasih contoh aja kalau misalkan yang constant rule, misalkan kita punya 2. Turunan dari 2 itu berarti sama aja kayak 0 turunannya. Terus kalau misalkan kita punya suatu fungsi nih, fungsinya kayak 2x. Nah, 2x itu kalau diturunin jadinya 2 doang. Terus misalkan kita punya fungsi
Ini semuanya diturunkan terhadap X ya. Misalkan kita punya fungsi X kuadrat. Itu kalau misalkan kuadrat, kalau misalkan ada pangkat, itu pangkatnya kita kedepanin, habis itu pangkat yang di atas kita kurangin, berarti jadinya 2X, 2 minus 1. Jadi sama aja kayak hasil turunannya adalah 2X gitu. Nah, terus ini dimana kalau misalkan kita punya dua fungsi, yang keduanya mau kita turunin, itu kita bisa turunin satu-satu gitu. Jadi fungsi F dulu kita turunin, baru fungsi G. Sama juga kalau misalkan kita mau ngurangin. Nah, terus kalau misalkan kita punya perkalian nih, misalkan em, apa ya, X kuadrat dikali sama 2X gitu ya. Misalkan kita mau turunin, itu bisa aja kita turunin pakai rumus ini, berarti yang ini nggak usah kita turunin dulu, berarti X kuadrat. Terus yang ini kita turunin, berarti dikaliin 2. Habis itu ditambah, yang tadi kita turunin, berarti enggak kita turunin. Berarti ini kan, berarti ini enggak kita turunin, terus yang ini gantian kita turunin, berarti ini dikali 2X gitu. Berarti nanti hasil turunannya itu sama aja kayak 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat gitu. Jadi sama aja kayak 6X kuadrat. Itu kalau misalkan perkalian. Nah, terus kalau misalkan pembagian gitu. Misalkan kita ada fungsi 2 plus X kuadrat per X gitu. Nah, ditanya turunan fungsi tersebut gimana? dy per dx. Nya gimana gitu kan. Berarti dy per dx-nya itu pertama kita turunin dulu yang atas. Berarti 2 plus X kuadrat kita turunin kan sama aja kayak 2 tadi turunin jadinya 0. Berarti nggak ada kan. X kuadrat kita turunin, pangkatnya kita turunin. Nah, terus pangkat yang di atas minus 1. Berarti 2X. Dikurangin. Habis itu, dikali. Dikali dengan ini kan. Dikali X, kita kurangin dengan yang atas nggak usah kita turunin. X kuadrat. Terus yang bawah ini kita turunin 1 kan. Per X kuadrat. Nah, udah habis itu kita kita simplifikasi nanti hasilnya gimana gitu. Nah, terus ada juga chain rule. Di mana chain rule ini basically itu kalau misalkan kita punya persamaan kayak gini. Misalkan Y sama dengan U pangkat 5. Nah, terus U itu sama aja kayak 1 min X pangkat 3. Nah, yang ditanya tuh dy per dx gitu kan. Sedangkan di sini kan kita punyanya Y sama U. Kita nggak punya X kan. Tapi bisa kita lihat bahwa X itu ada di persamaannya U. Jadi U merupakan fungsi dari X kan. Berarti aslinya kita bisa dapetin dy per dx dari dy per du dikali du per dx. Jadi turunan Y terhadap U kita kaliin dengan turunan U terhadap X.
Yang mana kalau misalkan kita coba berarti kesini ya. 5 U pangkat 4 kita kaliin, ya kan? Ini kita turunin kan 5 U pangkat 4 kan? Kita kaliin dengan min 3x kuadrat. 1 kita turunin 0. Min 3x kuadrat kita turunkan jadi min 3x. Min 3, min x pangkat 3, sorry. Min x pangkat 3 kita turunin kan sama aja kayak min 3x kuadrat. Yang mana di sini hasilnya sama aja kayak min 15 x kuadrat U pangkat 4 gitu. Nah, terus di sini kan masih ada U nih. U-nya kita masukin lagi karena kita tahu U itu sama aja kayak 1 min X pangkat 3. Berarti min 15 X pangkat 2. U-nya kita masukin 1 min X pangkat 3. Yang mana ini kita pangkatin 4 gitu. Dan hasilnya gini kalau misalkan kita pakai chain rule. Nah, di luar aturan-aturan tadi, itu juga ada aturan buat eksponensial sama logaritma. Oke. Nah, aturan buat eksponensial atau kalau misalkan kita pakai bilangan E pangkat T, ya, di mana T ini dia adalah variabel. Nah, terus kita mau nurunin, gimana sih turunan dari Y terhadap T? Kalau misalkan kayak gini, berarti turunannya itu sama aja, E pangkat T. Oke, terus kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan A, A itu suatu konstanta, kita yang dikali dengan E pangkat T, maka dy per dt-nya juga sama aja. A, E pangkat T. Nah, yang berubah itu kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat suatu fungsi, gitu. Berarti dy per dt-nya itu sama dengan fungsinya kita turunin yang pangkat, fungsi di pangkat kita turunin dikali dengan si E pangkat fungsi tersebut. Contoh, misalkan ada E pangkat 2T, berarti turunannya gimana? Turunannya adalah 2 dikalikan dengan E pangkat 2T. Kenapa? Karena kan si pangkatnya ini kita turunin kan. 2T kita turunin jadinya 2. Habis itu dikalikan dengan si fungsi awalnya ini gitu. Jadinya 2E pangkat 2T. Nah, terus kalau misalkan aturan buat logaritma gimana? Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan log X. Nah, dy per dx-nya itu sama aja. Sorry, itu sama dengan 1 per X. Begitu juga kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan ln X. Turunannya juga 1 per X. Kenapa? Karena kan ln sama aja kayak logaritma natural kan.
Jadi makanya turunannya tuh nggak ada beda. Nah terus kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan log fx misalkan. Nah turunannya itu sama aja si fx-nya kita turunin per fx. Oke. Terus selanjutnya biasanya juga suka ditanya kalau misalkan apakah suatu fungsi itu continue di titik x0 sama apakah dia differentiable atau apakah continue tuh maksudnya apa? Continue tuh kalau misalkan kita gambarin kurva dikatakan kurva itu continue ketika dia nyambung gitu. Kayak misalkan kita punya garis lurus, itu kan nyambung terus ya, itu dibilang continue. Tapi kalau misalkan kita punya kurva kayak tadi, jangan kayak tadi nih, kalau misalkan kita punya kurva kayak gini nih, di mana dia tuh kurvanya keputus di titik ini. Katakanlah di sini 2 gitu. Berarti bisa kita bilang bahwa kurvanya tuh nggak continue pada saat X sama dengan 2. Itu tuh yang masuk. Yang maksudnya continue. Nah, di sini ada conditionnya, di mana kalau misalkan continue itu ketika kita punya limit fungsi dari kurva tersebut, ketik misalkan ya, misalkan kita punya fungsi fx nih, sama dengan x kuadrat lah. Nah, terus ditanya, ketika x sama dengan 2, apakah fungsi tersebut continue? Itu berarti ketika limit fx, ketika limit x mendekati 2, itu nilainya harus sama dengan fungsi tersebut ketika kita masukkan nilai 2. Itu. Nah, terus kalau misalkan differentiable turunan, apakah dia punya turunan, itu kondisinya dia harus seperti ini gitu. Yang mana di sini ada juga kaitannya di antara differentiable dan juga continue, di mana kalau misalkan fungsi tersebut differentiable, maka dia continue. Oke, mungkin gue langsung aja ke em, latihan. Oke, misalkan gue punya angka, gue punya fungsi X sama dengan A plus B, T plus CT kuadrat yang dikalikan dengan ET gitu. Nah, terus ditanya, turunannya terhadap T itu gimana? Berarti dx per dt kan? Nah, di sini kita perlu perhatiin dua aturan sebenarnya. Di sini ada perkalian antara persamaan ini dengan E pangkat T. Nah, terus di sini juga ada aturan dari turunan eksponensial gitu. Yang mana kalau misalkan perkalian berarti kan kita turunin salah satunya kan. Kita turunin salah satunya dulu. Berarti gue turunin ini dulu ya. Ini gue turunin berarti B ditambah 2C T dikalikan dengan ET ditambah ET-nya sekarang yang gue turunin. ET diturunin jadinya E pangkat T tetap kan. Dikali dengan yang ini. Karena tadi ini udah kita turunin, berarti sekarang nggak kita turunin. A plus BT plus
CT kuadrat. Di sini bisa kita sederhanain, ET dikalikan jadinya 2CT ditambah B tambah A tambah BT tambah CT kuadrat. Nah, terus bisa kita sederhanain lagi. Jadinya dx per dt sama dengan, di sini kan sama-sama ada T ya. Di sini ada T, di sini ada T. Berarti bisa kita sederhanain jadi, bentar. Wait, bentar ya guys. Hmm. Bentar, gue stop share screen bentar. Oke. Halo Kak, Ya, bentar, tadi error. ya Bapak udah aman Kak? Oke. E pangkat T, habis itu CT kuadrat ditambah 2C tambah B dikalikan dengan T tambah A tambah B. Dan ini udah hasilnya gitu. T, E pangkat P gitu. Nah, turunannya gimana? Turunannya berarti dx terhadap T kan, berarti dx per dt. Sama dengan, Apa nih Bang? Bang kan juga perlu kan? berarti kan Dan turunan kita pakai aturan yang ini dan pembagian kan. turunan. Dimana kalau misalkan kita lihat Oh, aturan nggak tahu. pembagian itu kayak gini kan. Oke, berarti yang ini kita turunin, berarti jadinya 3 QT pangkat 2 dikalikan dengan T E pangkat T. Ini dapat dari mana? Jadi ini kita turunin kan jadi ini kan. Terus dikaliin dengan ini gitu. Yang mana P itu dia nggak ada variabel T, makanya di sini dia hilang. Oke. Nah, terus berarti min sekarang ini kita turunin.
Oke, kita turunin berarti E pangkat T dikalikan dengan 1 plus T. Habis itu kita kalikan dengan ini kan yang enggak kita turunin. P plus Q T pangkat 3 per ini kita kuadratin kan. Berarti T E pangkat T dikalikan dengan T E pangkat T gitu kan. Oke, berarti di sini ada yang bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Terus, sorry, coretnya nggak sama T-nya. Ini bisa kita coret, terus ini juga bisa kita coret. Berarti hasil turunannya sama aja kayak min Q T pangkat 4 plus 2 Q T pangkat 3 min PT min P per T kuadrat E pangkat T. Dan ini hasilnya. Nah, terus gua mau lanjut ke UAS 2021 tapi lanjutan dari soal yang tadi. Jadi kan yang tadi kita udah bahas part A, yang ini yang part B-nya. Oke, di sini saat ini perusahaan ABA sudah memiliki 100 pegawai yang berkualitas. Jumlah layanan perusahaan ABA yang berkualitas dapat diestimasi menggunakan formula di mana Q dan H masing-masing adalah jumlah layanan dan jumlah pegawai yang berkualitas perusahaan ABA. 1. Tentukan dan jelaskan pengaruh kenaikan pegawai berkualitas di perusahaan ABA terhadap jumlah layanannya. Yang kedua, kita disuruh buat hitung produktivitas rata-rata pegawai perusahaan ABA yang berkualitas, yaitu jumlah layanan dihasilkan per pegawai. Nah, terus untuk ngeinterpret hasilnya. Oke. Yang B1 berarti pengaruh kenaikan pegawai berkualitas, berarti perubahan hak kan? Perubahan hak terhadap jumlah layanan. Yang mana kalau misalkan kita melihat perubahan, itu kan kita bisa aja langsung nurunin persamaannya kan? Oke, berarti persamaannya kita bisa langsung turunin. Jadi, ntar gua tulis persamaannya ulang. Len 5H. Oke. Di sini kita juga pakai rule yang perkalian. Hmm, Ntar error lagi guys. Oke. Oke, kalau misalkan rule yang perkalian, berarti kan ini H dikali dengan persamaan yang ini kan. Katakanlah ini, oke.
Katakanlah H itu A, persamaan yang ini tuh B. Berarti pertama, kalau misalkan turunan dari perkalian, Q aksen itu berarti sama aja kayak yang pertama kita turunin si A-nya dulu. A kita turunkan nilainya 1. Berarti B-nya nggak usah kita turunin. Berarti 1 plus len 5H ditambah. Tadi kan A-nya udah kita turunin. Berarti sekarang A-nya nggak usah diturunin. Berarti H dikali turunan dari B. Karena tadi B nggak kita turunin kan. Berarti turunan dari B itu adalah 1 diturunin apa? 0 kan? Ditambah len 5H. Nah, kalau misalkan len, tadi kita lihat len 5H. Berarti ini kan pakai yang ini. Berarti nilainya 1 per X. Berarti 1 per H. Bukan, sorry. Kalau len, kita kan 5H ya. 5H tuh kan dia fungsi. Berarti kita pakai yang ini. Hmm, oke, berarti kita pakai pertemuan yang ketiga, yang Y sama dengan log Fx gitu kan. Berarti dy per dx-nya sama dengan ini kan f aksen x-nya itu sama aja kayak 5. Karena 5H kita turunin hasilnya 5. Dibagi dengan 5H. Bentar guys, error lagi. Sorry banget. Sorry banget. Ini kan, tadi kan kita fungsinya tuh 5H. Kalau 5H diturunin berarti jadinya 5 kan, sesuai aturan yang ini. Per 5H. Jadi kita dapat turunannya itu sama aja kayak 1 per H. Oke. Nah, balik lagi ke soal, berarti di sini turunannya adalah 1 per H. Di mana H-nya bisa kita cancel out kan. Terus, di sini kita dapat bahwa turunan dari Q adalah 2, karena ini 1 tambah ini nilainya 1, ditambah len 5H. Nah, tadi dikasih tahu bahwa ada 100 pegawai. Jadi ini sama aja kayak kita masukin kalau misalkan H sama dengan 100, berarti 2 plus len 500. Yang mana ini kalau misalkan kalian masukin kalkulator, len, karena nggak mungkin kalian hitung sendiri, itu hasilnya sama dengan 8,21. Jadi dia ya kita bulatkan ke 8. Dan interpretasinya adalah kenaikan, berarti kenaikan jumlah karyawan H kan akan, berarti kan kenaikan jumlah karyawan akan mengakibatkan kenaikan Q tuh tadi apa? Q adalah layanan kan? Berarti kenaikan jumlah layanan
sebesar 8 atau kalian menyebut 8,21 itu saat H sama dengan 100. Nah, itu buat yang poin 1. Buat yang poin 2, diminta buat hitung produktivitas rata-rata perusahaan Abah yang berkualitas, gitu kan. Berarti, sorry, berarti itu kalau produktivitas rata-rata, kan kita bagi dengan jumlah pegawainya dong. Berarti kita bisa tulis Q per H, produktivitas rata-rata kan. Yang mana kita tahu Q itu tadi dari persamaannya apa? H dikalikan dengan oke. Kayaknya ini error terus deh guys. Kayaknya kalau misalkan gue lanjutin bakal lama. Jadi kayaknya bakal gue stop sampai sini. Nanti slide yang gue upload bakal ada jawaban buat yang poin 2. Kalau sampai sini kalian ada pertanyaan nggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari gue buat sesi ini segitu aja sih guys. Sorry banget ya, lagi banyak error. Ya nggak apa-apa Kak. Makasih banyak juga ya Kak. Iya, Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita akhiri sesi e-learning pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Hana dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Nanti hasil recordingan malam ini akan di-upload di YouTube iBake. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. thank Terima you. kasih, Kak. Lagi dipersilakan untuk live ya.